Oke, kita coba dulu. Wah iya benar ya, ini serat tidak mau berputar. Kita akan bongkar aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kipas angin dinding kosmos ya. Seperti ini keadaannya. Untuk on off-nya sangat keras sekali. Jadi ini tidak bisa, jangan dipaksa. Ini sudah speed 2 ya. Jadi tinggal kita colokkan saja. Kita akan coba dulu. Nah, dan ternyata kipas angin tidak mau berputar ya. Dia seret, hanya berdengung atau putarannya pelan ya. Ini biasanya permasalahan ada di bushingnya. Nah, jadi kebanyakan dari orang kalau kipas angin seperti ini yang disalahkan adalah kapasitor ya. Ini bisa kita putar menggunakan tangan seperti ini berat, artinya permasalahan bisa dipastikan di bushingnya. Jadi kita akan tes atau kita cek di bagian bushing ataupun di asnya. Berbeda jika putarannya itu ringan ya. Jika putarannya ringan bisa jadi kerusakan pada kapasitor. Nah, untuk kasus ini kita akan cek terlebih dahulu di bagian as dan juga bushingnya. Nanti jika as dan bushingnya sudah kita bersihkan tapi masih lambat, berarti permasalahan ada di kapasitor. Oke, kita bongkar saja semua bagian-bagian dari kipas angin ini. Di sini akan saya praktekkan. Ini jika Anda mempunyai masalah seperti ini ya, jangan dibawa ke tukang servis terlebih dahulu. Anda bisa dicek sendiri ya, karena terkadang jika kita cek sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya ya, tanpa ada spare part yang diganti. Tapi jika dibawa ke tukang servis biasanya ya begitulah ya, dia minta diganti. Oke, kita lepaskan bagian rotornya. Nah, di sini bisa dilihat bushing bagian belakang kotor sekali dan lengket ya, lengket. Kita akan bersihkan bagian asnya. Ini kita pastikan untuk asnya itu masih bagus ya, masih rata, belum aus. Jika dia sudah aus atau sudah lecet, itu harus diganti ya, karena percuma nanti dia akan lebih parah lagi. Nah, di sini nampaknya masih bagus, hanya ada kotoran-kotoran hitam seperti ini. Ini sampai pada rontok karena kepanasan ya. Karena kipas jika tidak berputar dia maka akan panas. Ini kita lepas semua untuk bagian baling-baling pendinginnya, kita lepas, kita bersihkan semua ya. Intinya pastikan asnya itu masih bagus ya, tidak aus, tidak termakan. Nah, untuk yang hitam-hitam seperti ini kalau bisa harus kita hilangkan juga. Kita bisa menggunakan amplas yang halus. Yang halus, jangan yang kasar ya. Kalau yang kasar nanti yang ada dia malah lecet ya. Nanti akan bergesekan dengan bushing, nanti malah mengakibatkan bushingnya yang aus. Usahakan amplasnya benar-benar amplas yang paling halus. Ini aja saya menggunakan amplas yang sudah bekas ya, jadi untuk tingkat kekasarannya hampir tidak ada. Oke, setelah kita pastikan sudah bersih, kita pasang kembali untuk bagian kipas pendinginnya ataupun ring-ringnya, kita pasang kembali. Lalu kita lihat bagian bushingnya. Untuk bushingnya di sini terlihat masih bagus, masih banyak sponnya. Jadi kemungkinan hanya saya cek saja. Lihat masih bagus, tidak ada celahnya, tidak oblak, tidak aus. Artinya masih sangat layak. Ini hanya saya bersihkan dan nanti akan saya tambahkan minyak pelumas ya. Anda bisa menggunakan minyak goreng, singer seperti ini ataupun oli ya, bebas. Nah, kita berikan di bagian sampingnya, di bagian sponnya ya. Ini masih bagus sekali, sponnya masih penuh, jadi tidak akan saya bongkar. Dan bushingnya pun belum oblak. Untuk bagian belakang sama, kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk bagian tengahnya,
Ini saya buat video yang sangat mudah dimengerti ya. Mudah-mudahan untuk permasalahan seperti ini bisa mengatasi sendiri. Nah, untuk yang bagian belakang nampaknya sponnya kok nggak ada ya. Jadi mau nggak mau kita akan tambahkan sponnya terlebih dahulu ya. Kita bongkar. Kalau yang bagian depan tadi masih banyak sponnya, di sini udah kosong, lihat. Di bagian sampingnya sudah tidak ada. Jadi mau tidak mau kita buka ya. Kita akan tambahkan sponnya. Jadi fungsi dari sponnya atau busanya itu untuk menyimpan pelumas. Nah, sudah tidak ada ya. Biasanya kan ada putih-putih di sini. Di sini sudah tidak ada. Tapi yang bagian depan tadi masih ada. Di sini bisa kita tambahkan nanti menggunakan tisu ataupun kapas ya. Biasanya saya menggunakan kapas. Untuk bosingnya kita cek terlebih dahulu apakah dia ada yang longgar atau tidak ya. Tuh masih bagus juga ya. Jadi saya usahakan di video ini tidak ada spare part yang diganti. Nah, di sini hanya kita tambahkan kapas. Ini saya menggunakan kapas pembersih wajah ya. Kita potong. Ini fungsinya nanti untuk menyimpan oli atau pelumas. Jadi kipas pun tidak gampang seret ya. Oke, ini masih kurang, kita bisa tambahkan sedikit lagi. Oke, buat Anda yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini, di support ya, di like, di share. Yang ingin bertanya silahkan Anda tulis di kolom komentar ya. Nah, tinggal kita pasangkan lagi seperti ini. Sponnya nanti kita berikan juga pelumas. Untuk yang bagian depan masih bagus, sponnya masih banyak. Tapi yang belakang malah nggak ada. Apa udah pernah dibongkar? Saya tidak tahu ya. Oke, tinggal kita jepit lagi. Kita kencangkan jepitannya. Nah, saatnya kita berikan pelumas. Ya, di bagian sampingnya, di bagian sponnya kita berikan pelumas lagi. Jadi pelumas ini nanti pada saat putaran tinggi dia akan turun sedikit-sedikit ya ke as. Nah, saatnya kita pasang. Kita rapikan. Ini kita bersihkan dulu, banyak sekali debu-debunya. Karena memang kebanyakan dari pengguna tuh bagian dinamo jarang dibersihkan ya. Bagian dalamnya padahal debunya banyak. Terkadang penyebab yang bikin seret debunya pada masuk ke as ataupun ke bosing. Di sini kita bisa berikan sedikit aja untuk memperlancar. Karena kalau terlalu banyak kita berikan di as, itu debunya nanti bisa menempel. Oke, kita saatnya kencangkan semua baut-bautnya. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, bagikan ke teman-teman Anda ya. Siapa tahu banyak yang membutuhkan ya. Walaupun tutorialnya sangat sederhana sekali. Kita kencangkan semua baut-bautnya. Nah, pastikan saat kita tarik ke atas, dinamo ini harus cepat turun. Nah, seperti ini. Ini udah bagus. Kalau dia masih tidak turun, kita bisa ketok seperti ini ya. Nanti dia akan presisi dengan sendirinya. Oke, ini kan sudah speed 2 karena tarikannya rusak ya, keras. Nanti akan coba saya betulkan. Kita akan coba colokan terlebih dahulu. Nah, dia sudah mau berputar ya. Oke, nanti akan saya coba servis bagian tarikannya dan kita lihat, kita pasang baling-baling.
Nah, ini sudah saya betulkan di bagian tarikannya ya, tarikannya sudah normal. Kita coba menggunakan baling-baling. Speed 1. Tuh, lihat sudah mau berputar. Tarikannya pun sudah normal. Speed 2, speed 3 dan 0. Oke ya, untuk kipas ini sudah normal kembali tanpa biaya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.